Halo, perkenalkan nama saya Bayu Putranto dari jurusan Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kali ini saya akan memberikan salah satu syarat UAS mata kuliah Estetika Humanisme. Kepemimpinan Putin. The World Most Powerful People versi Forbes menuliskan ada 3 nama teratas, yaitu Xi Jinping, nomor 2 ada Putin, Rusia, dan 3 Donald Trump. Dari nama-nama tersebut kita bisa melihat kekuatan sesungguhnya berdasarkan karakter, ciri yang akan dicocokkan dengan teori-teori kepemimpinan. Yang akan kita bahas di sini adalah Vladimir Putin, sang presiden Rusia yang sangat powerful. Putin dilahirkan pada tanggal 7 Oktober 52 yang bertempat di Leningrad, Uni Soviet. Kini tempat tersebut diketahui sudah menjadi Saint Petersburg, Rusia. Sebelum menjadi penguasa, beliau adalah mantan perwira intelijen Rusia yang kurang lebih 15 tahun. Saat ini beliau merupakan presiden Rusia sekaligus presiden Eropa terlama kedua. Dia pun menjabat sebagai Perdana Menteri Rusia semenjak tahun 1999. Setelah itu beliau menjabat sebagai presiden dari tahun 2000 hingga tahun 2008. Putin menduduki jabatan itu semenjak 2012 sampai saat ini. Nama ibunya, Maria Ivanovna Putina, bekerja di pabrik, sedangkan ayahnya, Vladimir Spiridovich Putin, merupakan seorang anggota militer di Angkatan Laut Soviet. Ayahnya bertugas di armada kapal selama pada awal 1930-an. Ayahnya ditugaskan pada batalion penghancuran NKVD saat awal terjadinya Perang Dunia II. Beliau terluka parah setelah selesainya perang, sehingga famili Putin memutuskan pindah ke sebuah apartemen komunal pada tempat tinggal spesial Saint Petersburg pada Baskov Lane. Vladimir Putin muda lalu melanjutkan jenjang SMA yang ditujukan untuk mempelajari kimia dan dibimbing oleh sebuah institut teknologi di sana. Dan Putin berhasil menyelesaikan studinya di sana hingga menyelesaikan tesisnya pada tahun 75. Lalu pada tanggal 28 Juli 83 Putin menikah dengan seorang perempuan yang bernama Lyudmila Srekneva dan memutuskan untuk tinggal Jerman dari tahun 85 sampai 90. Lyudmila melahirkan 2 anak perempuan. Yang pertama bernama Maria Butiana yang lahir pada tanggal 28 April 85, sedangkan putri keduanya bernama Yekaterina Putriana pada lahir pada tanggal 31 Agustus 86. Putin pensiun dari kedinasan KGB pada tahun 90 sambil membawa pangkat letnan kolonel, kemudian kembali ke Rusia untuk menjadi pelindung Universitas Negeri Leningrad. Setelah itu Putin pernah menjabat sebagai penasihat wali kota Saint Petersburg Sobchak. Beliau dikenal mempunyai kemampuan yang memadai dan cekatan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian beliau diangkat menjadi wali kota pada tahun 94. Pada tahun 99, Presiden Yeltsin memutuskan untuk mengganti PM-nya atau Perdana Menteri, kemudian meminta Putin untuk menggantikan posisinya. Yeltsin mengundurkan diri kemudian menunjuk Putin untuk menjadi presiden setelah diadakan pemilu resmi. Putin pertama kali menjabat sebagai presiden dimulai dari tahun 2000 sampai 2008. Selama menjabat, beliau melakukan restrukturisasi dan meluncurkan investigasi kriminal ke dalam urusan bisnis warga negara Rusia. Pada tahun 2008, Putin kembali menjabat sebagai Perdana Menteri untuk menggantikan Dmitry Medvedev. Hal ini membuat Putin kembali memenangkan pemilu presiden pada bulan Maret 2012. Gaya kepemimpinan Vladimir Putin. Putin adalah presiden Rusia yang dapat memberikan perubahan bagi Rusia ketika Rusia sedang berada di masa kemerosotan di berbagai bidang. Dikarenakan bubarnya Uni Soviet, beliau mengaplikasikan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin, kemudian memperlakukan kekuasaan otoriter. Berubahnya ideologi politik dan ekonomi menjadi semakin demokratis menjadi kunci agar Rusia dapat kembali berjaya lagi. Selama Vladimir Putin berkuasa, beliau mengkonsolidasikan kekuatan, menaungi dirinya dengan sekutu yang dipercaya di berbagai negara. Putin dalam memimpin memang terkenal keras. Siapapun yang berani menentang kebijakan yang akan ditetapkan maka akan disingkirkan dengan berbagai cara. Akan tetapi warga negara Rusia melihat Putin dari sudut pandang yang lain, di mana ketika Rusia berada di bawah kekuasaan Putin, perekonomian Rusia kembali meningkat dan stabil. Dengan gaya memimpinnya yang tegas dan tidak ragu, ia bisa dibilang sebagai seorang yang membalikan harga diri serta martabat bangsa yang dulu hilang dan pernah mendapat hinaan sebagai negara gagal. Dan kini Rusia telah menjadi salah satu negara yang memiliki kekuatan utama dunia. Pengertian pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 atau lebih, baik organisasi ataupun keluarga. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Kepemimpinan adalah keterampilan dan kemampuan seseorang mempengaruhi perilaku orang lain, baik yang kedudukan lebih tinggi atau lebih rendah, dalam berpikir dan berperilaku yang semula mungkin individualistik dan egosentrik berubah menjadi perilaku organisasional. 3 teori yang menjelaskan munculnya pemimpin adalah sebagai berikut. Teori genetis, ia adalah bakat alami. Pemimpin itu tidak dibuat, tapi akan lahir sendiri dari bakat sejak lahirnya. 2. Teori sosial, pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, tidak terlalu begitu saja. 3. Teori ekologis atau sintetis, muncul sebagai reaksi dari kedua teori tersebut terlebih dahulu, menyatakan bahwa seseorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat, yaitu bakat pemimpinan. Bakat-bakat yang lain yang dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai dengan tuntutan lingkungan. Tipe dan gaya pemimpin. 1. Kepemimpinan demokratis adalah pemimpinan yang dapat mewadai semua kepentingan orang yang dipimpin sehingga mereka merasa keinginannya dapat diwadai oleh pemimpinnya. 2. Kepemimpinan karismatik. 3. Kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan yang ideal adalah kepemimpinan yang dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Pendapat lain menyatakan bahwa gaya kepemimpinan antara lain adalah 1. Autocratic leader, 2. Participative leader, 3. The free rein leader. Autocratic leader, seorang pemimpin yang otokratik, menganggap semua kewajiban untuk mengambil keputusan, untuk menjaga tindakan, dan untuk mengarahkan tindakan, dan untuk mengarahkan, memberi motivasi, mengawasi bawahan terbesar di tangannya. The participative leader, apabila seorang pemimpin menggunakan gaya partisipasi, ia menjalankan kepemimpinan dengan konsultasi. Ia tidak mendelegasikan wewenangnya untuk keputusan akhir dan untuk memberikan kewenangan tertentu kepada bawahannya, tetapi ia mencari berbagai pendapat kepada bawahannya. The free rein leader adalah kepemimpinan free rein, pemimpin mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada para bawahannya dengan agak lengkap. Putin, sang ideolog. Presiden Putin mempresentasikan sosok pemimpin yang ideologis. Karakter pemimpin seperti ini biasanya cenderung gemar mengungkit masa lalu, menunjukkan keinginan untuk memutar balik waktu ke masa ketika masyarakat menurutnya merasa lebih sejahtera. Tipe pemimpin ideologis seringkali menggunakan emosi negatif untuk menekankan apa yang mungkin terjadi andai tidak terjadi perubahan. Sosok pemimpin ideologis dalam diri Putin paling terlihat dari ambisinya untuk mengembalikan Rusia ke era kepemimpinan Vladimir Lenin atau Joseph Stalin, tokoh-tokoh ternama yang pernah memimpin Uni Soviet. Putin juga pernah menyebut runtuhnya Uni Soviet sebagai tragedi geopolitik terbesar pada abad ke-20. Dalam beberapa tahun terakhir, Putin terlihat benar-benar memulai merealisasikan ambisinya untuk mengembalikan kejayaan Uni Soviet. Salah satunya ia mengambil alih sebagian wilayah Georgia dan juga semenanjung Crimea di Ukraina. Karakter ideologis Putin juga terlihat dan caranya menampilkan secara fisik. Hal-hal menurutnya mempresentasikan nilai-nilai yang mewakili Rusia, termasuk pertunjukan kekuatan sejarah dan imperialisme. Hubungan Putin dengan teori idiosinkratik. Teori idiosinkratik merupakan salah satu model analisa yang juga mempengaruhi aktor individu dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Teori idiosinkratik dikenal dengan juga istilah persepsi elit dan didefinisikan sebagai hal yang melekat pada diri seseorang leader atau pemimpin. Terdapat 3 indikator dalam konsep analisis idiosinkratik, yaitu 1. Leaders personality, yaitu penentuan kebijakan luar negeri di bawah Vladimir Putin pada perang Rusia-Ukraina dipengaruhi oleh personality emotionally, yang termasuk temperamen, konteks sosial, kognisi, motif, physical, and mental health atau ego, ambition, political history, and personal experience, perception, and operational reality. Kedua, leadership style yang mempengaruhi Putin ada 3, yaitu goal-driven versus context-driven, task-oriented vs task-motivated, dan task-oriented vs context-oriented. Pendekatan atau cara memimpin dalam konteks organisasi yang mencerminkan dalam pengambilan keputusan, berkomunikasi, memotivasi, dan mengatur. Yang ketiga adalah leadership type, yaitu yang mempengaruhi Putin dalam memutuskan suatu kebijakan luar negeri. Di antaranya adalah tipe kepemimpinan crusader, incremental, karismatik, strategik, pragmatik, direktif and konsultatif, reaktif, dan akomodatif. Gaya kepemimpinan karismatik yang dimiliki Vladimir Putin ini merupakan gayanya yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi terhadap dirinya, bahkan cenderung lebih percaya terhadap keputusan yang diambil sendiri daripada keputusan bersama dengan yang ada di bawahnya. Tetapi pemimpin dengan gaya ini memiliki semangat yang sangat membara untuk mengajak orang lain yakin dengan apa yang dia sampaikan dan dapat mengikuti apa yang dia katakan. Pemimpin dengan gaya ini juga dapat memberikan motivasi yang kuat sehingga orang lain jadi ikut berpikiran untuk terus menghasilkan yang terbaik. Pemimpin dengan gaya ini memiliki visi dan tujuan yang jelas.
yang memiliki maksud untuk kepentingan bersama, maka dari itu yang ada di bawahnya akan mengikuti semua arahannya dan sangat menghormatinya. Gaya kepemimpinan transformasional yang dimiliki Putin yaitu gaya kepemimpinan dari Putin yang mampu mempengaruhi yang ada di bawahnya untuk lebih aktif dalam menciptakan inovasi baru serta berani mengeluarkan pemikiran baru yang lebih maju. Gaya kepemimpinan Vladimir Putin ini merupakan gaya kepemimpinan yang tidak hanya memikirkan pendapat pribadinya saja, tetapi juga mengikutsertakan orang-orang yang di bawahnya dalam setiap pengambilan keputusan yang bersifat penting untuk kemajuan negara Rusia. Bukti nyata dari kepemimpinan Putin yaitu berhasil mengubah daerah Zaryadye yang dulunya merupakan daerah tertinggal dan tidak pernah menjadi perhatian publik, sekarang telah diubah menjadi sebuah taman yang sangat indah serta canggih sehingga menarik banyak pengunjung untuk datang ke daerah Zaryadye. Ini merupakan sebuah ide yang sangat kreatif dari seorang Putin karena dia berhasil menciptakan wisata baru dan juga dapat meningkatkan perekonomian Rusia. Putin berhasil meningkatkan angkatan militer Rusia sebagai angkatan militer yang terkenal terbaik kedua di dunia karena militernya yang sangat ketat. Angkatan bersenjatanya pun sudah tidak perlu dengan lagi seberapa lengkapnya. Bahkan Rusia dikenal juga dengan negara yang menjual persenjataan terbaik di dunia sehingga menjadi tujuan sebagai pemasok persenjataan dari seluruh dunia. Keberhasilan dalam bidang kemiliteran ini tentu karena semangatnya dalam menjaga keamanan Rusia. Vladimir Putin berhasil membawa Rusia dari keterpurukan perekonomiannya menjadi negara yang perekonomian stabil. Bahkan berkat keberhasilan Putin, Rusia dapat melunasi hutang negara kepada IMF. Pada tahun 2005 sampai 2006, Rusia mengalami peningkatan setelah mengalami krisis ekonomi. Namun berkat keberhasilan Putin, maka walau dalam waktu 1 tahun Rusia mengalami peningkatan ekonomi dan dapat melunasi semua hutang negara. Kekuatan dan kelemahan Vladimir Putin merupakan seorang yang sangat nasionalis dan mencintai negaranya sehingga dia selalu mempertahankan keutuhan negara Rusia. Dan ia juga memiliki sifat yang cenderung menutup diri, tetapi dengan sifat yang cenderung menutup diri ini justru membuat negara lain tidak dapat mengetahui cara Vladimir Putin memajukan Rusia, terutama devisa negara Rusia terus meningkat, apalagi di bidang industri, selalu menghasilkan banyak sekali produksi sehingga dijual ke luar negara dan dapat menambah lagi pendapatan Rusia. Kelemahan dari seorang Vladimir Putin yaitu dia tetap menetapkan sistem self power yang sangat ditekan kepada seluruh masyarakatnya, termasuk dalam bidang media yang sangat dikontrol dan tidak diberikannya kebebasan untuk mendapatkan informasi. Karena adanya propaganda, maka setiap informasi sangat dibatasi. Yang ingin saya sampaikan terakhir kali, jika terdapat kekurangan dalam penulisan ini atau presentasi ini, saya mohon maaf karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari saya. Terima kasih.